Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dapat bersama-sama di channel ini. Doa saya untuk kita semua yang menonton video ini, semoga urusan kita selalu dilancarkan, rezeki kita semakin berkelimpahan, dosa-dosa kita diampuni, dan akhir kehidupan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagai manusia yang tidak berkuasa atas nasib, umat Islam harusnya tidak pernah putus memanjatkan doa. Sebab doa merupakan salah satu sebab terkabulnya suatu hajat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai hambanya yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Oleh itu, para nabi menjadikan doa tersebut sebagai salah satu kekuatan mereka. Seberat apapun cobaan yang mereka terima, ujian yang mereka hadapi, maka doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah putus, bahkan akan semakin deras. Salah satu nabi yang mendapatkan cobaan sangat berat adalah Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub berasal dari Rum. Ibnu Asakir menyebutkan bahawa ibu Nabi Ayyub adalah putri Nabi Lut alaihi salam. Istri beliau yang paling masyhur adalah Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Ya'qub. Nabi Ayyub terkenal sebagai orang yang kaya raya, memiliki sapi, unta, kuda, kambing, keledai dalam jumlah yang tidak terkira dan tidak ada yang bisa menyainginya. Nabi Ayyub juga memiliki tanah yang luas di negeri Bathniyah yang termasuk daerah Huran. Nabi Ayyub dikaruniakan istri yang solehah dan anak-anak yang baik. Nabi Ayyub juga terkenal orang yang baik, bertakwa, suka membantu orang-orang miskin, menyantuni janda, anak yatim, kaum du'afa, dan ibnu sabil. Nabi Ayyub adalah orang yang sangat bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ayyub dengan menghilangkan itu semua. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal dunia, ternaknya binasa, dan Nabi Ayyub ditinggal sendiri dengan cobaan penyakit berat. Seluruh tubuhnya penuh penyakit kulit, iaitunya judam, kusta atau lepra. Yang selamat pada diri Nabi Ayyub hanyalah hati dan lisan saja yang beliau gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dirinya terus terjaga. Semua orang ketika itu menjauhi dari Nabi Ayyub hingga ia mengasihkan diri di satu tempat. As-Sudi menceritakan bahawa Nabi Ayyub menderita sakit hingga terlihat sangat-sangat kurus tanpa daging, hingga urat syaraf dan tulangnya terlihat. Nabi Ayyub tidak pernah menyerah. Beliau tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keimanannya tetap terjaga. Sehingga istri Nabi Ayyub pernah berkata kepadanya, "Wahai suamiku,
andai engkau mau berdoa kepada Tuhanmu, tentu engkau akan diberikannya jalan keluar. Nabi Ayub menjawab, aku telah diberikan kesehatan selama 70 tahun, dan Allah baru mengujiku dalam keadaan sakit selama 7 tahun. Ketahuilah, itu amat sedikit dibandingkan masa 70 tahun. Dalam kondisi yang lemah tersebut, Nabi Ayub tidak pernah sekalipun menyerah dan tetap beribadah serta berdoa kepada Allah agar penyakitnya dihilangkan. Setelah bertahun-tahun lamanya dan cara berdoa Nabi Ayub yang santun dan penuh kesabaran inilah yang membuat Allah mengabulkan doanya. Berikut adalah doa Nabi Ayub alaihissalam yang selalu beliau baca ketika sakit. Allahumma anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Keutamaan membaca doa ini adalah: 1. Pengakuan kita atas kemurahan Allah dan sifatnya yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang berdoa. 2. Permintaan kita supaya segala penyakit segera diangkat dan kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu untuk berdoa bisa kita kerjakan setelah solat atau ketika kita dalam keadaan sakit. Doa ini bisa ditujukan untuk diri sendiri, keluarga, atau siapa saja, asal niat kita untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, ucapkanlah doa ini dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan kepada Allah dan diiringi dengan ikhtiar. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 84, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Dari dua ayat ini dijelaskan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah penuh pengharapan, maka insya Allah penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita bersama, dan semoga Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.